Selamat malam Sobat GPIB, kembali lagi kita jumpa di dalam program Night Call. Saya Pendeta Abraham Ruben Bersang, saat ini bertugas atau ditugaskan sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mensyukuri hari ini dan sebelum kita masuk dalam istirahat malam, baiklah kita bersama-sama boleh membaca firman Tuhan yang daripadanya kita percaya kita boleh diteguhkan mensyukuri hari ini dan memasuki peraduan di malam ini. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan, yang kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dengan seluruh aktivitas kami. Dan sesaat sebelum kami beristirahat, kembali kami datang kepadamu, memohon penyertaan Tuhan, peneguhan Tuhan khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Roh Kudus menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan malam hari ini sesuai dengan pembacaan dari Sabda Bina Umat. Kita membaca dari Amsal pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Saya membaca buat Bapak Ibu menyimaknya. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru 2 yang diterbitkan oleh LAI pada tanggal 9 Februari yang lalu. Amsal 6 ayat 4 dan 5. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Amsal berisi begitu banyak nasihat. Kehidupan iman bukan hanya soal kehidupan meyakini akan karya keselamatan yang Tuhan berikan di sana, hidup kekal, surga, dan lain sebagainya. Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa hidup beriman juga di sini, di hidup hari-hari kita. Khususnya di pasal yang ke-6. Kalau Bapak Ibu membaca sejak tadi pagi, maka Amsal pasal yang ke-6 ini memberikan nasihat. Agar apa? Agar hidup yang kita jalani bukan hanya berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga betul-betul berdampak dan kita boleh menjalaninya dalam sejahtera. Apa yang menjadi pesan kalau kita mengingat pembacaan tadi pagi? Dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga diingatkan bahwa jangan sampai dalam hidup kita mengambil keputusan yang kemudian menjadi beban hidup kita, atau kita terperangkap dengan langkah, sikap, dan tindakan yang kita ambil. Kalau itu terjadi, kitab Amsal memberikan pelajaran, memberikan tuntunan supaya kita keluar dari jebakan itu atau dari perangkap. Artinya kita tidak membiarkan waktu hidup yang kita jalani itu menjadi sia-sia atau menjadi beban dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama di sana dikatakan jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Bapak Ibu, siapa yang tahan kalau sudah mengantuk? Kalau sudah mengantuk, kita yang ada sudah mau tidur saja. Tetapi gambaran ini mau disampaikan oleh kitab Amsal sebagai tuntunan bagi umat Allah dan bagi kita bahwa ketika kita berada dalam situasi terperangkap karena keputusan sikap yang kita ambil, kita harus berjuang keras. Jangan menyerah. Jangan membiarkan kita sampai lelah, letih, bahkan tidak berdaya. Justru dengan adanya situasi yang harus kita keluar dari situ, kita harus dalam keadaan baik, dalam keadaan prima, dalam keadaan kuat. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul bisa mengambil langkah yang tepat dan tidak terperangkap dari keputusan-keputusan yang keliru. Lalu yang kedua dikatakan apa? Di ayat yang kelima, bahwa lepaskan dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Ini juga sebuah analogi, sebuah ilustrasi bagaimana kijang atau burung yang terperangkap dari jebakan-jebakan itu berusaha tidak menyerah, tidak pasrah, tapi mengambil langkah-langkah supaya selamat, supaya tidak terperangkap dan kemudian ditangkap. Demikian juga pesan dari kitab Amsal untuk kita.
Bapak Ibu kasih, diingatkan bahwa ketika kita masuk dalam situasi yang membuat kita terperangkap, kita harus berani keluar. Berani bertanggung jawab atas apa yang kita ambil, dan kita berani keluar dan memperbaiki. Supaya apa? Supaya hidup yang kita jalani, waktu yang ada yang Tuhan karuniakan tidak menjadi sia-sia. Kitab Amsal memberikan pelajaran buat kita untuk tidak menyerah dengan keadaan. Dan sebelumnya dia ingatkan untuk kita juga untuk menghindari jebakan-jebakan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tentu kita bersyukur kalau saat ini kita sebentar lagi akan beristirahat di malam ini. Di tanggal 1 di bulan Oktober, kita sudah masuk di bulan yang ke-10. 2 bulan lagi kita merayakan Natal. 2 bulan lagi kita masuk di akhir tahun. Kalau boleh, sesaat sebelum kita beristirahat, berangkat dari kitab Amsal, coba kita renungkan. Dari 9 bulan yang sudah kita jalani, bagaimana langkah kehidupan kita? Apakah banyak dalam perjalanan hidup kita di 9 bulan di 2023 ini, kita masuk dalam perangkap-perangkap itu? Kalaupun ada, malam ini, sebelum kita beristirahat, firman Tuhan mengingatkan kita harus berani keluar dari situ. Kita harus berani untuk mengambil keputusan memperbaiki yang tidak tepat. Seperti kijang melepaskan dirinya, seperti burung juga melepaskan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan waktu hidup buat kita, bukan untuk kesia-siaan, apalagi menyerah dari keadaan. Firman Tuhan malam hari ini meneguhkan kita. Ketika Tuhan masih berikan waktu kehidupan, berarti masih ada begitu banyak kesempatan. Apakah kita mengandalkan diri kita? Tentunya sebagai pribadi, keluarga yang beriman, kita tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita sadar benar, hidup kita di hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Baik tingkat kriminalitas, baik penipuan, baik juga berbagai bentuk kriminal yang ada. Karena itu, baiklah dengan tuntunan firman Tuhan, kita bersama-sama boleh memohon pertolongan Tuhan. Ketika hari-hari ini kita bergumul, bagaimana kita keluar dari persoalan kita, firman Tuhan meneguhkan kita. Kita harus berani keluar. Kita selesaikan segala persoalan yang ada, dan kita minta hikmat Tuhan. Dan ketika besok Tuhan karuniakan hari yang baru, Bapak Ibu jangan sia-siakan dengan hal-hal yang membuat kita terperangkap dan kemudian waktu hidup kita menjadi sia-sia. Bulan Oktober menjadi bulan sukacita iman. Kenapa? Karena seperti hari ini kita juga merayakannya melalui perjamuan kudus, Hari Pekabaran Injil Indonesia maupun Hari Perjamuan Kudus sedunia. Bulan Oktober dikenal juga dengan Hari Reformasi, dan teristimewa untuk gereja kita tahun ini 31 Oktober kita merayakan di usia yang ke-75 tahun. Itu artinya kita mau mensyukuri perjalanan pelayanan Gereja Tuhan GPIB di Indonesia dan Gereja Tuhan Indonesia. Supaya apa? Supaya ketika tahun yang baru, usia yang baru, hari yang baru Tuhan karuniakan, maka kita bisa isi dengan segala yang terbaik, yaitu mengambil bagian dalam misi Allah. Kita boleh betul-betul menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan karuniakan. Dan juga jangan menyerah ketika kita sedang menghadapi persoalan. Kenapa? Karena Allah yang adalah Immanuel, Allah beserta kita, Dia yang berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahkan bersyukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ada Roh Kudus yang tidak terbatas oleh waktu, yang mau menyertai dan menolong kita semua. Bapak yang kasih, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua dan juga meneguhkan kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan kita malam hari ini, program kita dengan kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami tidak pernah dapat secara pasti menjalani hidup ini. Ada berbagai situasi yang harus kami hadapi, bahkan melebihi kemampuan kami. Tapi firman Tuhan malam ini meneguhkan kami
bahwa dalam perjalanan hidup kami, setiap langkah hidup kami, ketika kami berada dalam situasi yang sulit, kami berada dalam perangkap-perangkap, kami diminta untuk tidak menyerah. Kami diminta untuk kokoh, teguh, bahkan keluar dari persoalan-persoalan itu. Dan tentunya bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami semua berdoa dari tempat kami masing-masing, mau menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, usaha kami, pergumulan kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau menolong kami semua. Dan ketika kami akan beristirahat malam ini, kami juga percaya bahwa Engkau yang mempunyai kehidupan, Engkau menjaga, melindungi. Bahkan sebagaimana firman-Mu dalam Mazmur 127, Engkau memberkati kami ketika kami tidur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GPIB, dengan pelayanan di 27 provinsi, dengan 343 jemaat mandiri, 281 jemaat pospelkes. Tuhan memberkati dengan 25 mupel pelayanan yang ada. Tuhan memberkati GPIB juga dengan gereja-gereja yang melayani di Indonesia, sehingga sungguh-sungguh Indonesia, negara dan bangsa kami diberkati bukan hanya dengan sumber dayanya, tapi juga diberkati oleh Allah yang mempunyai kehidupan ini. Doa kami untuk berbagai tempat dengan situasi-situasi saat ini, khususnya cuaca ekstrim, Tuhan jaga lindungi kami. Ketika di beberapa tempat ada bencana, Tuhan juga yang menolong, menjaga, menolong kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan kami menyongsong satu peristiwa besar bagi bangsa kami, yaitu pemilihan presiden yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan legislatif, kepala daerah. Tuhan, kami mempertaruhkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan politik ini, Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depan. Dan kami boleh meminimalisir berbagai bentuk gesekan-gesekan yang terjadi karena kegiatan politik ini. Sebaliknya, kami boleh bersahati satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami juga mau menyerahkan kegiatan dalam rangka ulang tahun GPIB yang akan dipusatkan di Sumatera Barat, dan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara lainnya. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga sukacita syukur 75 tahun sungguh-sungguh menjadi sukacita iman dan berdampak bagi masyarakat secara luas. Ini doa kami menyerahkan seluruh pokok doa kami, yang kami percaya Tuhan berkenan mendengar, menyambut, menyempurnakan, bahkan mengabulkannya seturut dengan waktu Tuhan. Kami bawa doa kami di dalam nama-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.